mau 15 kek gitu. Nah ini yang ditradisikan, sehingga kalau Nabi itu doa sendirian, kenapa kita bareng-bareng, kenapa kita baca Yasin? Tidak ada dan tidak dianjurkan oleh Nabi begitu. Di YouTube begitu, ustadz-ustadz ngomong bid'ah, orang yang melaksanakan Yasin 3 kali nggak ada dasarnya, begitu ustadz-ustadz sekarang itu. Padahal kalau Nabi tidak melakukannya, belum tentu apa yang dilakukan itu jadi dilarang. Sekali lagi nih, kalau Nabi tidak melakukannya, belum tentu hal itu dilarang, belum tentu. Orang sekarang kalau Nabi nggak ngerjain bid'ah, kalau Nabi nggak ngelakuin bid'ah. Padahal segala sesuatu yang tidak dilakoni oleh Nabi belum tentu dilarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadanil qail la yaruddul qada illa du'a wa la yazidu fil umri illa al birru. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil kiram yang saya hormati dan memuliakan, para guru kita, para ulama, tokoh masyarakat, pengurus masjid dan seluruh jamaah yang insya Allah kita selalu saja dalam naungan rahmat dan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita bisa menghirup dan menghembuskan nafas di malam hari ini, yang kita yakin salah satu dari malam yang Allah anugerahkan berbentuk kemuliaan adalah malam nisfu Sya'ban. Berharap besar apapun yang kita lakukan, sholatkah itu, doakah itu, baca Qurankah itu, kiranya didengar, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kehendak dan iradahnya. Sementara salawat dan salam pada saat kita membacanya dalam salat dan di luar salat akan terhantarkan secara sempurna kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi alat bukti bahwa akhirnya kita mencintai Nabi dan kendaraan yang kita gunakan meraih syafaat yang pernah beliau janjikan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para bapak ibu jamaah yang insya Allah dirahmati dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bicara tentang nisfu Sya'ban, semua bulan itu ada nisfunya. Karena secara bahasa kata nisfu itu artinya pertengahan. Kalau pertengahan, semua bulan ada pertengahannya. Syawal ada pertengahannya, nisfu Syawal namanya. Ramadan ada pertengahannya, nisfu Ramadan namanya. Zulhijjah, Zulqa'dah, semua bulan yang 12 pasti ada pertengahannya. Nah lantas kenapa sih kok lebih populer malam nisfu Sya'ban ini? Maka ulama merujuk kepada berbagai macam riwayat. Satu masa riwayat itu bersumber dari Aisyah bilang begini, Nabi satu masa sholat di malam hari lebih panjang daripada sholat sebelum malam yang lainnya. Bahkan ditunggu sampai tak kunjung usai. Selesai Nabi sholat begitu lama, kemudian beliau nangis sampai kata Aisyah, tangisan beliau begitu hebat kemudian sampai membasahi ikat pinggang beliau. Selesai Nabi menangis, dibiarkan dia puas dengan tangisannya. Maka selesai itulah Aisyah tanya,
Ini kan adab namanya nih. Dibiarkan Nabi itu nangis sepuasnya, selesai baru nanya. Makanya adab itu kalau orang udah selesai ngomong baru nanya. Jangan dipotong waktu ngomong. Biar dia kelar, selesai ungkapannya atau apapun yang dilakukannya, selesai nanya. Itu namanya adab namanya, ya. Akhirnya selesailah Nabi menangis. Kemudian Aisyah mulai bertanya kepada suaminya, kenapa engkau malam hari ini sholat lebih lama dibandingkan pada malam yang lainnya? Dan kenapa engkau menangis lebih hebat daripada malam sebelumnya? Maka Nabi bilang, malam hari ini pertengahan bulan Sya'ban, kata Nabi, Allah malam hari ini ngangkat semua amal manusia selama 1 tahun, diganti tahun berikutnya. Nah, riwayat ini yang dipegang oleh para ulama-ulama kita ini, ya. Malam hari ini malam di mana Allah tutup buku amal manusia, disetorkan kepada Allah, Allah ganti untuk 1 tahun yang akan datang. Maka aku doa kepada Allah sepanjang mungkin, meminta kepada Allah, ketahuilah malam ini merupakan malam pertengahan bulan Sya'ban. Nah, inilah populernya kenapa bulan Sya'ban atau pertengahan Sya'ban itu jadi populer. Ramadan ada pertengahannya, semua bulan ada pertengahannya. Bahkan kenapa sih disebutkan malam? Karena orang berdoa itu rata-rata selalu saja malam. Semua orang doa pasti malam. Bukankah dimulai sejak zaman Nabi Musa dalam Al-Quran itu? Sampai arba'ina lailatan dalam Al-Quran itu. Nabi Musa itu ketika berdoa 40 malam disebutnya. Kenapa malam? Karena malam memang waktunya untuk orang doa. Nah, akhirnya disebutlah malam nisfu Sya'ban. Nah, apakah lantas Nabi menganjurkan yang kita lakukan ini? Gak ada, ya. Gak ada budaya malam ini. Nabi cuma bilang bahwa malam ini amal diangkat, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman itu. Cuman akhirnya kenapa kita membudayakan ini? Dan kenapa pula masjid ini 14? Orang ngitung beda-beda, Ustaz. Kalau lihat kalender sekarang 14, besok 15. Jadi nggak salah kalau ada orang yang memahaminya malam hari ini dia doa. Kalau ada yang memahaminya besok ya doa. Bahkan kalau ada undangan besok pakai nasi kebuli, saya datang lagi besok. Gitu kan? Doa aja. Orang nggak dilarang kok, kapan aja. Kita nggak pernah tahu apakah malam ini apa malam besok. Sebab dalam kaidah agama Islam tengah malam itu 13, 14, 15. 14 mau diambil boleh, 15 mau diminta juga boleh, nggak jadi masalah. Sehingga kita tidak perlu kenapa tangkuban perahu malam ini, yang lain malam besok. Banyak yang malam ini juga. Yang besok undangan ada juga. Nah, yang terpenting bagi kita adalah memahami malam nisfu Sya'ban itu mau 14 ke, mau 15 ke, gitu. Nah, ini yang ditradisikan. Sehingga kalau Nabi itu doa sendirian, kenapa kita bareng-bareng? Kenapa kita baca Yasin? Tidak ada dan tidak dianjurkan oleh Nabi begitu. Di YouTube begitu, ustaz-ustaz ngomong bid'ah. Orang yang melaksanakan Yasin 3 kali nggak ada dasarnya begitu. Ustaz-ustaz sekarang itu. Padahal kalau Nabi tidak melakukannya, belum tentu apa yang dilakukan itu jadi dilarang. Sekali lagi nih, kalau Nabi tidak melakukannya, belum tentu hal itu dilarang. Belum tentu. Orang sekarang kalau Nabi nggak ngerjain, bid'ah. Kalau Nabi nggak ngelakuin, bid'ah. Padahal segala sesuatu yang tidak dilakoni oleh Nabi belum tentu dilarang. Saya mau buktikan nih. Zaman saya kecil dulu, waktu kita semua nih, rata-rata nih orang tua nih, kalau udah selesai ngaji, selesai sekolah, terus kemudian tangannya dilipat di meja. Begitu selesai dilipat di meja, kita madrasah, langsung deh kita baca bacaan rame-rame tuh. Wal asri innal insana lafi usrin illa alladzina amanu wa amilu sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Kalau lo baca begituan udah pengen pulang bener tuh waktu itu tuh. Ya. Kita di era dulu begitu tuh.
Nah, bacaan itu dulu waktu saya ngaji atau waktu sekolah cuman ngikutin tradisi yang ada. Udah ngaji begitu tradisi sekolah itu. Lama-lama ngaji tafsir, babnya surat Al-Asr. Ketemu. Rupanya para sahabat ini meskipun tidak diperintahkan oleh Nabi, kalau dia sudah kumpul-kumpul, ngobrol, mau pulang, maka mereka baca wal asri. Disuruh nggak sama Nabi? Enggak. Tapi bukankah sahabat itu lakukan? Sampai sekarang tradisinya itu ada. Bukankah itu namanya tradisi? Sesuatu yang dibudayakan oleh orang dulu punya nilai baik, terus berlanjut, berkah kita itu. Itu satu. Lagi saya contohin lagi nih. Umar itu orang yang memprakarsai azan Jumat 2 kali. Kalau dibilang di sini nggak ada bid'ah, saya mondar-mandir ke Mekah, tiap Jumat itu pasti azannya 2 kali. Ya, saya tiap bulan tuh ke sana. Mau sholat di Madinah kek, mau sholat di Mekah kek, azan Jumat 2 kali. Di zaman Nabi sekali. Kenapa di zaman Umar ini 2 kali? Karena azan itu sebagai sebuah pengumuman kalau orang masih di pasar. Azan pertama nih ngingetin orang yang di pasar sebentar lagi Jumatan loh. Kalau sampai waktu Jumat masih dagang, haram jual belinya. Warning namanya. Azan dibudayakan. Apa Nabi nyuruh? Enggak. Apa Nabi perintah? Enggak. Dibudayakan oleh Umar ini. Sampai ke kita sekarang 1400 tahun ini. Bukankah kalau gitu apa yang tidak dilakukan oleh Nabi belum tentu dilarang? Kalau kita mau masing-masing di rumah bisa. Tapi bukankah kita lebih sreg, lebih enak, lebih yakin, lebih tenang, rasanya doa lebih terkabul kalau kita gabungin sama orang, nggak sendirian. Ini tahun 2023, tahun pemilu, orang sudah mulai nih partai-partai bikin koalisi. Kenapa partai bikin koalisi? Kalau sendirian nggak kuat dia ngelawan, maka dia gabung dengan partai-partai yang besar. Saya nggak ngomong politiknya, tapi lihat tuh. Orang yang punya kemampuan kecil supaya dia bisa menang gimana? Gabung sama orang lain. Ada yang 3 partai, ada yang 6 partai. Kenapa dia gabung? Supaya kekuatan kita makin bagus. Nah, ulama dulu cerdik, cerdas gitu. Ngerjain di rumah sendiri boleh, tapi kalau kita datang ke masjid, kita doa bareng-bareng, rasanya doa kita ini lebih mantep, rasanya lebih terkabul. Kenapa? Banyak orang alim digabung semua doa. Maka doa kita malam ini nih. Kalau mau sendiri ntar pulang mau sholat sampai subuh boleh, tapi kenapa kita ke masjid ini berupaya menggabungkan doa? Inilah yang dalam bahasa Al-Quran disebut syafaat namanya. Syafaat itu menggenapkan kalau kita tidak mampu gabung sama orang lain. Lisan kita ini belum tentu terkabul, ilmu kita ini belum tentu mantep. Di masjid banyak orang alim, ada kiai yang mengarahkannya, maka kalau gitu kita gabungkan jadi budaya ini nih. Nabi ngerjain? Enggak, tapi belum tentu apa yang tidak dilakukan oleh Nabi dilarang. Nah, budaya nih. Akhirnya waktu saya ngaji usul fikih ada ungkapan al-ada al-muhakkimah. Budaya, adat istiadat itu bagian dari satu hukum. Kalau ngajinya tinggi, ulamanya hebat, dia ngerti itu budaya itu bagian dari hukum. Maka kalau budaya itu sudah baik, bagus dianggap masyarakat, lestarikan, bagian dari amar ma'ruf namanya. Maka sampai budaya pun disebut urf. Urf. Kenapa budaya disebut urf? Urf itu tinggi. Kalau bapak ibu baca surat Al-A'raf, artinya tempat yang tinggi. Budaya seakar kata dengan tempat yang tinggi. Kalau gitu bukankah agama Islam menghormati dan meninggikan sebuah budaya yang dianut dalam masyarakat? Sehingga nggak gampang kita bilang bid'ah, nggak gampang kita bilang nggak ada dasar. Memang Nabi tidak ngerjakan, tapi kalau budaya itu sudah turun menurun dan dianggap baik, tidak bertentangan dengan kaidah agama, lestarikan budaya itu. Itu perintah agama namanya al-ada al-muhakkimah. Adat istiadat menjadi acuan untuk melaksanakan ibadah itu. Nah, itu jadi asal usul kenapa kita kumpul. Pakai air deh. Ini kan pada bawa air nih. Airnya rata-rata air putih.
Kalau di masjid saya ada yang bawa teh pucuk. Sini ada nggak teh pucuk? Ada yang bawa tuh teh pucuk gitu. Kenapa air putih kita bawa? Air ini hidup loh. Ya, kita duga dia benda mati, air ini hidup. Bahkan orang Jepang melakukan penelitian, kalau ada air kemudian akan diungkapkan kata-kata yang baik di depan air ini, maka si air punya kristal yang bagusnya luar biasa. Tapi kalau di depan air ini kita ucapkan kata-kata kotor, maka berubah menjadi keruh. Neliti bener. Nah, silakan aja, ada bukunya namanya The Power of Water. Cari tuh, orang Jepang yang neliti. Dan paling terbaik adalah air Zam-Zam. Kenapa kita pakai air ini nih? Berharap kumpulnya kita baca doa, baca Yasin, ini punya pengaruh nih. Ya. Kenapa? Ratusan, setidaknya puluhan orang baca Yasin, baca doa di tempat yang bagus. Masa iya dia nggak punya pengaruh? Maka Nabi Muhammad itu seringkali mendoakan orang baca air. Kan kayak dulu kita cukup dengan air aja. Saking yakinnya dia punya pengaruh dalam kehidupan manusia ini. Dan tolong dicatat, kita ini manusia 70%-nya air katanya. Kalau gitu yang sangat mempengaruhi kehidupan kita ya air sebenarnya. Bahkan awal kejadian manusia pun disebut min ma'in mahin, dari air kita ini. Maka kita nggak jauh-jauh dari air. Maka akhirnya berkah, ambil air, orang dulu ngajarin begitu, kita baca. Bukankah itu merupakan tradisi dan pikiran ulama yang cukup maju sebenarnya sih? Yang sekarang mulai ditumpulkan dengan ungkapan bid'ah, nggak boleh dan segala macamnya. Sayang, maka lestarikan setiap tahun. Mumpung hidup, lakukan tradisi ini, bagian dari kaidah-kaidah agama. Masalah hadirin para bapak ibu yang saya hormati, lantas kenapa kita berdoa ini? Kenapa 3 kali? Apa enggak 100 aja Pak kita doa? Boleh. Tapi kalau sampai 100 kali kita baca Yasin, kayaknya nggak ada yang datang nih. Ya, Tangkuban Perahu melaksanakan Yasinan 100 kali malam nisfu Sya'ban. Saya yakin nggak datang, saya juga nggak datang kayaknya sih. 3 kali aja udah cukup, gitu ya. 3 kali cukup. Kenapa? Allah itu ganjil, Allah suka yang ganjil-ganjil. 3 kali cukup, sudah. Doa kita, kenapa doanya dikhususkan 3 ini? Doa kita banyak, tapi ada skala prioritas kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, setiap orang, siapapun orangnya, selalu saja menginginkan panjang umur. Benar nggak? Ada nggak di sini yang ntar malam pengen mati? Hah? Ada nggak kira-kira? Kayaknya nggak ada. Semua orang pengen panjang umur. Bahkan ada ungkapan syair bilangnya, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Semua orang pengen panjang umur. Tetapi bukan panjang umur yang sia-sia. Kita minta panjang umur dalam taat kepada Allah. Kalau pengen panjang umur, kita doa. Semua keinginan manusia pengen panjang umur, nggak dilarang panjang umur itu. Ini kan gini, kalau saya tanya, suka nanya, umur kita bisa dipanjangin nggak kira-kira? Kira-kira umur kita bisa dipanjangin nggak? Ada yang bilang nggak. Ustadz, kalau yang namanya umur mah udah di tangan Tuhan, nggak bisa kita manjang-manjangin umur, kata gitu. Ya udah, selesai, umur udah ditentukan oleh Allah. Saya mau bilang sama orang kayak gitu, kalau memang umur itu sudah ditentukan dan kita tidak bisa merubahnya, Nabi pernah bilang begini, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, hendaklah dia bersilaturahim. Pernah dengar nggak? Kalau gitu bisa nggak panjangin umur? Bisa. Kalau gitu bisa panjangin umur? Bisa. Tapi kan umur udah ditentukan Pak. Udah, tapi bukan berarti harga mati orang nggak bisa merubah. Doa yang barusan kita baca sampai 3 kali tuh, Ibu lihat, Bapak lihat di dalamnya, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Tadi ngulang kita 3 kali tuh. Itu kalau Bapak Ibu mau ngecek, itu surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 39, pasti ketemu tuh. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu umul kitab. Allah bisa menghapus, yamhullahu ma yasha', Allah bisa menghapus apa yang dikehendakinya, dan Allah bisa menetapkan apa yang dikehendakinya.
Allah ngomongnya menghapus dulu, bukan Allah menetapkan. Sementara ulama tafsir bilang bukan tanpa dasar. Kenapa Allah bilang menghapus dulu baru menetapkan? Supaya kita umat Islam ini punya harapannya besar. Ada perubahan, ada keterhapusan, diganti. Jadi kalau Allah sudah menetapkan, ya, apakah bisa berubah? Bisa. Maka Nabi bilang la yarudul qadha illa du'a wa la yazidu fil umri illal birru. Nggak ada yang bisa merubah ketetapan Allah kecuali doa. Ada doa itu. Dan tidak ada yang bisa memanjangkan usia kecuali silaturahim. Kalau gitu ada perubahan itu. Maka kita malam ini minta ada perubahan itu. Kalau ternyata umur kita pendek, tadi doanya panjangin ya Allah. Kalau andai rizki saya ini seret, bukakan supaya lancar. Doanya tadi itu. Kalau seandainya kami ini masuk dari orang-orang yang celaka, rubah jadi orang yang bahagia. Tuh doa yang tadi Bapak Ibu baca begitu. Sehingga ulama mengajarkan kepada kita sikap optimis, ada perubahan. Bukan mati, bukan diem, bukan tidak berubah. Saya sering bilang, kalau sudah rezeki mah gak bakal kemana-mana, Kiai. Bener. Tapi kalau kita nggak kemana-mana juga nggak dapat rezeki. Kan ada jalannya. Kalau udah jodoh nggak kemana-mana, Ustadz. Bener. Tapi kalau kita nggak kemana-mana, kita nggak dapat jodoh. Kalau gitu bukankah ada usaha? Ditetapkan oleh Allah, kitanya usaha. Ada usaha. Saya mondok di Cirebon dulu. Jadi tangan kanannya Kiai. Tangan kanannya Kiai itu bukan hebat, bukan berarti hebat banget ya. Tangan Kiai itu orang yang disuruh-suruh sama Kiai ngambilin air buat tamu, tuh tangan kanan namanya tuh. Ya, saya mondok, ya jadi tangan Kiai asal ada tamu, Din, ada tamu nih. Nah, itu udah isyarat tuh, saya suruh ngambilin air. Maka saya tahu budaya di Cirebon tuh kalau udah nuangin air nggak boleh penuh-penuh. Waktu pertama kali saya nuangin penuh, maka Kiai bilang setengah aja, jangan penuh-penuh, tuh namanya budaya. Kalau gitu nuangin di sana setengah. Makanya kalau masuk wilayah Cirebon dikasih air setengah, nggak usah marah. Kenapa? Budaya di sana nggak boleh sampai penuh, setengah kasih. Udah selesai, ada 2 orang tamu, Din, berarti 3 sama Kiai ini bawa air dari bawah, dari belakang, taruh 3, kasih buat tamu, 1 buat Kiai. Begitu saya mau ke belakang, Kiai pegang, udah kamu duduk di sini. Udah duduk di samping Kiai, dengerin. Maka saat itulah obrolan Kiai sama tamu ini, bilang si tamu gini, Kiai, saya datang ke sini mau silaturahim. Maka Kiai bilang, bagus, itu manjangin umur, ngeluaskan rezeki, kata Kiai. Kedua, saya punya maksud, Kiai. Maksudnya apa? Saya tahun 90-an itu tuh, kalau nggak salah 92 itu tuh. Saya kesini pengen buka usaha, pengen minta doa sama Kiai, ada amalan deh yang diberikan ke saya supaya dagang saya laris, panjang, ada rezekinya. Ada nggak doanya Kiai buat saya? Maka Kiai diam, terus kemudian bilang ke tamunya, kamu baca aja ya Rozak ya Wahab, kata Kiai. Baca itu aja. Maka diambil kertas, ditulis ya Rozak ya Wahab. Udah gitu Kiai diem aja. Si tamu ini nunggu, mungkin masih ada lanjutan kali. Masa iya dari Jakarta ke Cirebon cuma dapat ya Rozak sama ya Wahab doang gitu. Akhirnya nunggu. Akhirnya tamu itu tanya, masih ada lanjutan gak Kiai? Segitu aja udah, ya Rozak ya Wahab. Maka saya sambil duduk, saya bilang, ya Allah, nih orang jauh-jauh. Zaman dulu kan Pantura, kalau sekarang udah Cipali. Jauh-jauh dari Jakarta ke sini dapat ya Rozak sama ya Wahab. Akhirnya nanya lagi si tamu ini, kira-kira kalau memang segini saya baca berapa puluh kali dalam sehari Kiai? Maka Kiai saya bilang, sekali aja cukup. Sekali cukup. Udah jauh-jauh cuma dapat ya Rozak sama ya Wahab, bacanya sekali. Gitu kan? Maka akhirnya si tamu ini diem aja. Tahu Kiai saya ini pasti orang nungguin lanjutannya, kenapa? Maka Kiai saya bilang gini, kamu lebih penting memahami yang kamu baca dibandingkan berapa banyak bacaan yang kamu baca. Ya. Kamu lebih baik mengerti yang kamu baca dibandingkan berapa banyak saya baca.
Kalau kamu banyak baca nggak ngerti percuma, tapi kalau bacaan kamu sedikit tapi kamu faham dengan bacaan itu lebih baik, kata Kiai. Maka dijelaskan deh, dari situ saya tahu tuh. Kiai saya bilang begini, kalau kamu baca ya Rozak, maka itu artinya Allah memberikan rezeki dengan usaha yang dilakukan oleh makhluk, katanya. Allah ngasih rezeki, tapi catatannya makhluknya harus usaha dapat rezeki. Maka dia kutip ayat, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata di atas muka bumi ini kecuali dijamin oleh Allah rezekinya. Binatang melata aja dijamin, catatannya binatangnya melata, bukan diem, dia bilang gitu. Melata apa sih hebatnya binatang melata? Kan pelan jalannya. Tapi karena dia bergerak, dia jalan meskipun pelan, dijamin oleh Allah rezekinya. Kalau gitu rozak itu adalah usaha yang harus dilakukan oleh manusia untuk dapat rezeki Allah, bergerak. Kamu mau dagang? Iya Kiai. Kalau gitu kata Kiai, kalau kamu baca rozak maka pelaksanaannya kamu buka toko pagi-pagi. Ya, itu usaha namanya, buka tokonya pagi-pagi. Kedua, kata Kiai, kamu usaha atau dagang barangnya yang dibutuhkan oleh masyarakat di situ. Jangan kamu dagang barangnya nggak dibutuhkan masyarakat, nggak laku. Jangan salahin Allah, wong kamu dagangnya barang yang nggak laku di situ kok. Yang kata Kiai saya, jangan jualan cendol jam 12 malam. Ya, cendol jam 12 malam. Kalau pengen laku bajigur, nasi goreng, mie dog-dog, nah itu yang malam keluarnya. Jangan dagang cendol jam 12 malam. Kalau kamu nggak dapat rezeki karena dagang cendol, bukan Allah yang salah, sampean yang salah. Dagangnya sesuaiin sama masyarakat. Dah, terus gimana lagi? Kalau sudah buka pagi-pagi terus barangnya sesuai, kamu nawarin ke orang, jangan diem, tawarin. Promo kalau bahasa sekarang itu. Promo dulu dari mulut ke mulut, bikin brosur dan segala macam. Sekarang ada Instagram, ada Facebook, ada WA status. Tawarin, jangan diem. Ya. Bahkan kalau ibu tuh ke toko-toko itu yang meskipun nggak beli, yang toko, Pak, Bu, sini mampir. Gitu. Lihat aja dulu, nyari apa Bu? Gitu tuh. Kalau saya ke ITC, kalau saya ke Tamrin City, itu yang dagang, mampir Bu, Pak, nyari apa? Gitu kan. Saya bilang nyari toilet, saya bilang gitu kan. Ditawarin, apa Pak? Saya nyari toilet di mana? Oh di situ. Orang dia bilang nyari apa? Saya bilang nyari toilet gitu. Nah, bukankah dia nawarin? Jangan diem. Ya, satu, buka toko pagi-pagi. Dua, usahanya yang sesuai atau dagangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tiga, tawarin, jangan diem. Nah, itu namanya ya Rozak. Kalau gitu ada usaha manusia. Tapi kalau kamu baca ya Wahab, Wahab itu sama dengan kata hibah. Dari hibah inilah muncul kata Wahab. Hibah itu memberi meskipun kamu nggak usaha. Kan kita suka dapat hibah tuh, dihibahin. Kita nggak usaha, dikasih aja. Ini apa? Hibah, udah kasih aja. Nggak usaha, nggak minta, nggak doa, kita kasih. Nah, Allah itu ya Wahab, artinya memberi meskipun tanpa diusahakan oleh manusia. Kalau gitu, kalau kamu mau usaha ya Rozak, usaha. Lakukan sesuatu untuk mendapatkannya. Tapi kalau suatu masa daganganmu rugi, ingat ya, Allah itu bisa ngasih tanpa kamu usaha. Jangan buru-buru lari ke dukun. Kan Allah bisa ngasih rezeki. Bapak saya pensiun dagang itu karena sakit. Dia dagang daging di pasar Johar tuh. Nah, akhirnya dia sakit. Begitu sakit, kita anak-anaknya bilang, "Bah, udahlah, nggak usah dagang lagi. Udah sakit begini juga." Lantas almarhum abah saya bilang, "Ya, kalau abah berhenti ntar gimana usaha ini? Abah masih pengen makan, bayar listrik, segala macamnya. Dari mana?" Gitu. Nah, itulah kekhawatirannya. Akhirnya ketika dia akhirnya tetap, ya sudahlah, rezeki di tangan Allah, dia berhenti karena sakit, sudah berhenti. Begitu dia berhenti, anaknya ada yang bawain beras sekarung, 2 karung, ada yang bawain roti, anaknya ada 6. Ada yang bilang, "Gue duitnya aja ya." Duit. Lu apa? Gue beras.
Kalau gue ada makanan aja gue bawa, kalau nggak ada nggak ya. Rupanya meskipun dia berhenti, listrik kebayar, makan jalan tuh. Akhirnya bapak saya bilang, kalau tahu begini mah kenapa gue nggak pensiun dari dulu aja, dia bilang gitu. Nah, ada keterjaminan rezeki. Jangan khawatir, Allah bisa memberi rezeki tanpa harus usaha manusia, tapi umumnya usaha. Kalau kiai ini salah ngasihnya, baca aja ya Wahab sama Rozak. Dia pulang, buka toko pagi-pagi, duduk di kursi goyang, terus pegang tasbih biasanya. Ya Rozak, ya Wahab, ya Rozak, ya Wahab, ya Rozak, ya Wahab. Nawarin enggak apa enggak, paling-paling kalau cuman ya Rozak, ya Wahab, ya Rozak, ya Wahab, yang datang cuman Pak Rozak sama Pak Wahab. Nah kalau gitu bukankah ada usahanya? Nah kita doa nih malam ini nih, minta kepada Allah umur yang panjang, minta usahanya ada. Olahraga, silaturahim, makan yang benar, baca doa minta panjang umur. Kita minta pula kepada Allah ditetapkan iman dan Islam. Kita ini keluar banyak ujian, tangguh. Jadi bukan sekedar minta dan minta tanpa usaha. Kita udah minta nih malam hari ini. Minta rezeki yang halal, yang berkah buat ibadah, minta panjang umur dalam taat, minta ditetapkan iman dan Islam. Tapi kita mesti usaha besok hari. Kalau kita minta pengen panjang umur dalam keberkahan, maka laksanakanlah hidup yang sehat. Kalau kita minta ditetapkan iman dan Islam, maka hadapilah berbagai macam ujian-ujian. Nah, itu namanya realistis dalam berdoa. Nah, malam hari ini kita sudah yakin bahwa malam ini diangkatnya amal manusia diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ganti besok ini kita minta barusan. Kalau seandainya tahun depan itu saya habis meninggal dunia, panjangkan umur dalam taat. Kalau rezeki saya itu sedikit, saya minta kepadamu luaskan rezeki. Kalau tahun depan ini saya itu termasuk ditetapkan tidak bahagia, kami minta engkau ganti dengan kebahagiaan. Gitu doa itu. Betapa luar biasa doa yang sudah disusun oleh para ulama-ulama kita yang bijak. Kita tinggal nerusin. Nggak usah banyak fatwa bid'ah, nggak boleh, haram dan segala macamnya. Al aslu fil amri lil ibahah, segala sesuatu pada dasarnya boleh kalau tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah bakunya. Kalaupun Nabi tidak mengerjakannya, tidak dilarang untuk melaksanakannya. Nah, ini tradisi. Mudah-mudahan anak-anak kita yang duduk ini nih, yang ikut kita, mudah-mudahan kedepannya tetap meneruskan kebaikan-kebaikan yang sudah diwariskan oleh orang tuanya. Kita mengandalkan mereka agar budaya tetap berjalan. Kita mengandalkan mereka, Islam nantinya berlanjut di tangan mereka. Sehingga bagi saya, mereka nggak dengerin, mereka main, nggak jadi masalah. Karena setidaknya kita sudah mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada mereka. Mudah-mudahan kebaikan itu menjadi budaya sampai dengan akhir masa nanti. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Meskipun tadi kita sudah berdoa, tidak ada salahnya kita tutup majelis ini dengan doa. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladhdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim ya dzal jalali wal ikram. Amitna ala din Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Allahumma inna na'udzubika Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wasta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'imuha wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin aw fi'lin aw amal wa na'udzubika minan nari wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin aw fi'lin aw amal. Allahumma tawil a'marana fi ta'atillah wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ila khairi qaribna wa anisyari ba'idna qad hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir.
Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan pada malam ini menjadi bekal buat kita. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana lazimnya daripada guru kita ajarkan, mari kita berikrar. Ya, teknik ikrar ya. Mari kita berikrar untuk membersihkan dosa-dosa dari kesalahan kita sesama, agar ibadah yang akan kita laksanakan pada bulan Ramadan yang akan datang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan iman, diberikan kekuatan Islam, serta diberikan kekuatan fisik agar kita dapat melaksanakan dengan keadaan sehat walafiat. Mari sebelumnya kita istighfar 3 kali dan kita baca sholawat bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikutin kepada hadirin dan hadirat yang hadir maupun yang tidak hadir, saya maafkan, saya ridhokan, dan saya halalkan kesalahan Bapak Ibu dan jamaah yang hadir maupun yang tidak hadir, yang kecil maupun yang besar, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Saya maafkan, saya ridhokan,